Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma taqabbal minna salatana wa ruku'ana wa sujudana wa takhushu'ana wa tadarru'ana wa taqsirana ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Arhamar Rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat washfi mardahum washfi mardahum washfi mardahum. Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jamaah salat subuh Masjid Al-Kautsar. Alhamdulillah di pagi hari ini kita dapat kembali menunaikan salat subuh secara berjamaah, dilanjutkan dengan ta'lim kitab Al-Adab karya Imam Bukhari, Al-Adab Al-Mufrad lil Imam Al-Bukhari. Dan kita sekarang masuk ke hadis yang ke-9 ya. Hadis yang ke-9. Nah. Hadis yang ke-9 ini hadis riwayat Abu Nuaim. Qala haddatsana Sufyan an Hisham bin Urwah, dari ayahnya, tentang firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wahfid lahuma janahal dhulli minar rahmah, dan rendahkanlah dirimu di hadapan orang tuamu ya, demi cintamu kepada orang tua tersebut. Wahfid lahuma janahal dhulli minar rahmah. Para ulama menafsirkan ayat ini dengan tafsiran yang luar biasa, bagus ya. Sampai-sampai mereka mengatakan tidak boleh seorang anak duduk lebih tinggi dari orang tuanya, dan tidak boleh seorang anak suaranya lebih tinggi dari orang tuanya. Kalau anak berbicara lebih akrab dengan orang lain ketimbang orang tuanya, maka itu anak itu belum dikatakan anak yang soleh. Dengan orang lain asik, santai, kemudian baik, santun gitu, tetapi dengan orang tuanya malah tinggi, maka dia bukan anak yang soleh. Fenomena ini banyak. Kalau ke atasan kita ini, siap. Baik ke orang tua, sekedap betul lah, sekedap. Nah itu tidak mengamalkan ayat wahfid lahum janahal dhulli minar rahmah. Jadi kalau suara kita masih lebih tinggi dari suara orang tua, itu artinya kita belum menjadi anak yang soleh kepada mereka. Wahfid lahum janahal dhulli. Kemudian Hisham bin Urwah mengatakan tentang ayat itu, qala la tamtani min syai'in ahibbahu. Maksud dari ayat tersebut adalah kamu jangan pernah menolak apapun yang disukai oleh orang tuamu. Apapun yang disukai oleh mereka jangan pernah ditolak. Ya tentunya batasannya syariat ya. Dalam ayat surat Luqman itu, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bi ilmun fala tuti'huma. Itu batasannya. Dan apabila kedua orang tuamu memaksa, menyuruh berbuat an tusyrika, kemusyrikan, fala tuti'huma, maka jangan ditaati. Dengan tetap mengedepankan birrul walidain, taat, hormat, takzim, takrim ya, yang penuh kepada mereka, tetapi perintahnya untuk berbuat syirik atau maksiat tidak boleh ditaati, dengan tetap menjaga hormat kepada mereka. Ada kisah menarik, yaitu tentang sahabat Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini sahabat yang paling tampan di antara sahabat yang lain. Perlente ketika jahiliyah, digemari oleh para wanita di Mekah. Sampai kalau beliau datang itu harum baunya sudah tercium di ujung jalan.
Wah, Mus'ab euy. Gagah, cakep, wangi, diidam-idamkan oleh para wanita. Sampai-sampai Mus'ab ini ketika wafatnya beliau di perang Uhud ya, itu orang-orang pada berteriak, mata Rasulullah, Rasul telah terbunuh, Rasul wafat, Rasul tewas. Karena apa? Karena mirip mukanya. Disangkanya Rasul yang wafat. Lalu Umar bin Khattab teriak, Rasul belum wafat, masih ada bersama kalian. Maka kokoh dan teguhlah, bersabarlah hadapi musuh. Jadi wajar orang itu ketika kondisi perang yang chaos begitu, melihat Mus'ab bin Umair gugur syahid dan berteriak, mata Rasulullah, Rasul telah wafat, karena mukanya memang mirip. Sahabat yang paling mirip dengan Rasul adalah Mus'ab bin Umair. Parlente, borjuis, gaya, kaya, kasep, ganteng, diidamkan oleh para wanita. Dan wafatnya itu sampai-sampai kain kafannya itu kalau ditarik ke kaki, kepalanya kebuka. Kalau kepalanya ditarik, kepalanya kebuka. Saking sederhananya. Nah, kisah yang menarik tentang beliau adalah beliau itu punya seorang ibu yang dikhidmah, dilayani setiap waktu dan setiap kesempatan, selalu ada di hadapan ibunya. Setiap pagi menyediakan susu untuk diminum, gandum, susu, makanan setiap pagi dan sore selalu dihidangkan untuk ibunya, melayani ibunya sepenuh hati. Nah, ketika diberitahu kabar ibunya tersebut oleh orang lain bahwa Mus'ab telah masuk Islam, ibunya itu terguncang. Waduh, anak king yang paling soleh, yang paling kasep, yang paling dipika memut, dipikanya masuk ke Islam, mengikuti Muhammad. Waduh, ini nggak saya terima, nggak terima ini masuk Islam. Sampai akhirnya dibujuklah Mus'ab, kamu harus balik ke agama nenek moyangmu, tinggalkan agamanya Muhammad. Tidak berhasil. Mus'ab terus melayani ibunya, terus birrul walidain. Berikutnya terus sampai akhirnya ibunya itu kehabisan cara bagaimana membalikan anaknya itu kepada agama moyangnya, agama bapaknya. Sampai ibunya mengatakan, kalau begitu hai Mus'ab, ibu tidak akan minum susu dan gandum pemberianmu lagi. Artinya mogok makan lah semacam itu. Mogok minum, mogok makan. Mus'ab terus menyodorkan layanan itu kepada ibunya, tidak berhenti sama sekali. Sampai akhirnya memaksa Mus'ab untuk musyrik lagi dan keluar dari Islam, murtad. Mus'ab mengatakan, karena ibunya mengancam, biarkan ibu tidak makan, tidak minum sampai mati kalau kamu tidak kembali kepada agama nenek moyangmu. Mus'ab mengatakan, wallahi ya ummi, andaikan ummi punya 100 nyawa sekalipun, menyuruh aku untuk kembali kepada kekufuran dan kemusyrikan, murtad dari Islam, mafa'altu, aku tidak akan pernah melakukannya. Aku tidak akan pernah meninggalkan agama Muhammad meskipun ibu punya 100 nyawa. Berarti apa? Berarti ketika sudah perintahnya berbuat murtad atau syirik, maka itu tidak ada tawar menawar, no bargain kalau kata orang si gondewanya itu, no bargain, tidak ada tawar menawar, la nusawi, tidak ada tawar menawar. Itu karena perintahnya murtad atau syirik, tidak bisa, atau maksiat ya, atau maksiat. Tapi kalau hal-hal yang sifatnya masih bukan maksiat ataupun sebuah maksiat tetapi belum disepakati keharamannya misalkan, maka itu ditaati perintah orang tua. Kalau belum disepakati keharaman, kalau sudah disepakati ya tidak boleh diikuti. Itu hadis yang ke-9 dari bab linul kalam li walidayhi, bab
melembutkan, merendahkan suara ataupun sikap di hadapan orang tua. Doanya ibu lebih mujarab dari doanya 1000 wali sekalipun. Kalau ada 1000 wali berdoa, dengan doanya ibu lebih ampuh dan sakti doanya ibu. Makanya Ibnu Abbas mengatakan la a'lamu amalan aqrabu indallah min birril walidah. Kata Ibnu Abbas, aku tidak mengetahui ada sebuah amalan, sebuah ibadah yang paling mendekatkan diri kepada Allah melebihi baktinya seorang anak kepada ibunya. Maka para ulama mengatakan satu doa ibu itu lebih ampuh dari 1000 doanya wali sekalipun. Allahumma arham ummahatana wa ummahatal muslimin. Bab yang ke-6, bab jazaul walidain. Kita masih di awal-awal kitab, jadi masih bab yang sama ya. Hadis yang ke-10 sekarang. Haddatsana Qabisah qala haddatsana Sufyan an Suhail ibni Abi Shalih an abihi an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yajzi waladun walidahu illa ayyajidahu mamlukan fayashtariyahu fayu'tiqahu. Di sini Nabi SAW memberikan gambaran anak itu tidak akan dapat sedikit pun membalas orang tuanya, kecuali ya, gambarannya itu kalau mau membalas orang tua itu kita mendapati ayah ibu kita sebagai budak sahaya, sebagai hamba sahaya, lalu kita beli budak tersebut dan kita bebaskan. Itu gambaran kalau anak itu mau membalas jasa orang tua. Orang tuanya diilustrasikan sebagai budak lalu dibeli, dimerdekakan ya, itu baru dia dapat seperti membalas kedua orang tua. Berarti berat dan mahal sekali ya kalau dibalas. Yang ke-11, hadis ke-11 ya, dari Adam. Ini bukan Nabi Adam tapi Adam tabi'in ya. Dari Syu'bah, dari Sa'id bin Abi Burdah. Beliau mendengar sahabat mulia Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, datang seorang laki-laki dari Yaman. Rajulun yamaniyun yatufu bil bait. Kemudian orang tersebut tawaf di sekitar Ka'bah. Hamala ummahu, dengan menggendong ibunya. Wa ra'a dhahrihi yaqulu innilah ba'iruha al-muzallal. Orang tersebut bersyair, aku bagi ibuku adalah seperti onta yang yang tunduk kepada perintah tuannya. Ini sebuah syair yang luar biasa ya. Jadi ada seorang tabi'in menggendong ibunya melakukan ibadah haji. Dan itu kisahnya ma'ruf ya. Apalagi kisah yang berkenaan dengan seorang waliullah bernama Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu seorang sahabat, tetapi ulama mengkategorikannya sebagai tabi'in. Kenapa? Karena Uwais Qarni ini meskipun beriman di zaman Nabi, tetapi belum pernah ketemu Nabi. Itu namanya tabi'in. Karena definisi sahabat itu dua. Satu, bertemu dengan Nabi, dan yang kedua dalam keadaan beriman. Itu definisi sahabat. Kalau kurang salah satu syarat ini, maka dia bukan sahabat tetapi tabi'in. Ada beberapa orang yang beriman ketika Nabi masih ada tetapi belum sempat ketemu Nabi. Nah, mereka oleh ulama dikategorikan sebagai para tabi'in. Termasuk Uwais Al-Qarni, seorang tabi'in dari Yaman yang menggendong ibunya beribadah haji. Sampai syairnya itu mengatakan, aku bagai onta yang tunduk kepada tuannya. Artinya menggendong ibunya itu sudah siap seperti onta. Ada sebuah kisah, wallahu alam ini apakah betul atau tidak. Uwais Al-Qarni ini karena ingin menggendong ibunya ibadah haji, karena tidak punya bekal kendaraan yang cukup, beliau itu setiap hari latihan naik turun bukit, tiap hari menggendong gandum 1 karung. Lembu ya. Dalam ceritanya saya pernah dengar tuh gandum.
Tapi sepertinya yang masuk akal mah gandum kayaknya. Kalau lembu masih susah dibawanya. Gugur-guguran. Jadi beliau ini gandum satu karung, naik turun bukit atau turun bukit, lalu setelah itu sampai kuat punggungnya dan menggendong ibunya. Allah taala alam shawab. Yang jelas memang ada seorang hamba soleh, kata Ibnu Umar, datang ke Mekah Al-Mukarramah tawaf dengan menggendong ibunya. Itu yang dijelaskan oleh riwayat. Adapun apakah dia latihannya begitu turun naik bawa beban, Allah alam, saya belum pernah mendengarkan riwayat aslinya. Tapi kalau yang bahwa ada seseorang menggendong ibunya tawaf di Ka'bah ibadah haji, ini ada riwayatnya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, bahwa ada seorang laki-laki dari Yaman tawaf mengelilingi Ka'bah sembari menggendong ibundanya dan menuturkan sebuah syair, inilah ba'iruha al-mudhallalu, aku adalah onta bagi ibuku yang seperti tuan menyuruh budaknya. Summa qala, ini lanjutan hadis yang ke-11. Summa qala, ya ibnu Umar, wahai ibnu Umar. Ini Ibnu Umar bin Khattab ya radhiyallahu taala anhu. Aturani jazaituha. Kemudian orang itu bertanya, wahai Ibnu Umar. Ibnu Umar ini kan ulama, rujukan para sahabat, selalu ditanyai tentang ilmu. Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud, Anas bin Malik. Itu ulamanya di kalangan para sahabat. Selalu ditanyai kalau ada masalah. Wahai Ibnu Umar, aturani jazaituha, ya Ibnu Umar, apakah dengan aku menggendong ibuku seperti ini, aku sudah berhasil membalas ibuku? Nah, gitu. Qala Ibnu Umar, la, belum. Wala bizafratin wahidah, meskipun hanya setepak begini. Jadi maksudnya can aya nanaonan gitu. Jadi meskipun kita menggendong ibu ibadah haji, kata Ibnu Umar, la walau bizafrah wahidah, itu sedikit pun belum membalas ibu. Tsumma tawafa Ibnu Umar fa'atal maqama fa shalla raka'atain. Kemudian Ibnu Umar sholat di belakang makam Ibrahim. Makam Ibrahim bukan kuburan Ibrahim, bukan. Makom itu bukan makam, tapi tempat berdirinya Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Masih ada bekas tapak kakinya ketika beliau membangun Ka'bah dengan putranya Ismail alaihissalam. Nah, sholat di belakang makam Ibrahim itu dulunya nggak ada, kecuali karena Umar bin Khattab. Jadi setelah tawaf itu Umar merenung, ya Rasulullah, membaca orang nama sapertosan kami sholat di dia hade ya saya. Rasul diamkan saja sampai kedua, sampai ketiga, sampai kesempatan terakhir ketiga turunlah ayat bahwa wattakhidu min maqami Ibrahim musalla. Maka Muhammad jadikanlah di belakang makam Ibrahim kalian menunaikan sholat 2 rakaat. Itu disebut dengan sholat sunnah 2 rakaat di belakang makam Ibrahim setelah tawaf. Itu gara-gara usulan Umar bin Khattab radhiyallahu. Karena firasat beliau mengatakan kalau kita sholat di sini bagus nih kayaknya. Rasul diamkan. Ya Rasul, sepertinya bagus nih sampai 3 kali. Baru Rasul nunggu instruksi dari langit begitu dari Allah Taala, lalu melakukan sholat sunnah 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Sampai-sampai saya dulu pernah cerita ada kitab berjudul Fiqhu Umar, fikihnya Umar. Karena banyak sekali ayat turun berkenaan dengan usulannya Umar bin Khattab, banyak sekali. Termasuk apa? Termasuk diizinkannya seorang suami istri berhubungan di malam bulan Ramadan. Karena sebelumnya para sahabat itu tidak boleh malam-malam itu berhubungan di bulan Ramadan, tidak boleh. Sampai Umar bin Khattab datang ke Rasul, ya Rasulullah, halaktu ya Rasul, ciloko kulo ya Rasul. Piye? Ya tadi malam aku ya ngendap-ngendap kepada istriku dan itu. Akhirnya turunlah surat ayat Allah Taala, uhilla lakum lailatas siyami rafasu ila nisaikum. Sampai turun ayat, dihalalkan bagi kalian di malam-malam Ramadan rafasu ila nisaikum, ya, bergaul atau menggauli istri-istri kalian. Itu dengan itu maka turun ayat. Maka nanti
Sampai ada seorang ustaz itu bercanda begini, saya mah nanti di akhirat kalau diizinkan ketemu Umar bin Khattab badai nyamperkeun, badai nganuhunkeun hatur nuhun Kang Umar kapungkur ya. Berkat anjeun dugi turun ayat dibolehkan suami istri berhubungan di malam bulan Ramadan. Itu. Nah, itulah sholat sunnah 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Kemudian beliau mengatakan, ya bena Abi Musa, inna kulla raka'ataini tukaffirani ma amamahuma. Beliau mengatakan, wahai ponakan ya, Ibnu Abi Musa, wahai putra Abi Musa, sesungguhnya 2 rakaat yang tadi dilakukan di makam Ibrahim itu tukaffirani, dapat menghapus dosa-dosa yang akan ada di hadapan kita. Maksudnya dosa-dosa, beberapa dosa di hadapan kita kalau itu terjadi itu Allah ampuni. Bapak berkat sholat kita 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Ya, berarti informasi tentang bakti kepada ibunya sampai tadi. Sampai kalaupun kita menggendong ibu kita melakukan tawaf ibadah haji, itu kata Ibnu Umar sedikit pun belum membalas kebaikan ibu kita. Walau bisa protein wahidah, meskipun hanya dengan sekali tepuk, artinya belum ada apa-apanya gitu, belum ada apa-apanya. Ya. Nah, kemudian ada hadis dari Abdullah bin Soleh, ya, dari Abu Hurairah, karena yastakhlifuhu Marwan. Abu Hurairah itu periwayat hadis di zaman Nabi, mengikuti Nabi kemanapun beliau pergi. Sampai-sampai ada istilah Abu Hurairah itu menitipkan perutnya kepada Nabi. Maksudnya apa? Talabul ilmi mengikuti Nabi, menuliskan hadis Nabi, meriwayatkan hadis, sambil makannya pun ikut Nabi gitu. Itu namanya nitipkan perut ke Nabi SAW. Saking tidak maunya lepas diri dari Nabi, nggak mau lepas dari Nabi. Pokoknya setiap yang disampaikan ditulis, dihafal. Makanya Abu Hurairah termasuk sahabat yang paling banyak, paling kaya meriwayatkan hadis. Selain ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Rasulullah SAW, paling banyak meriwayatkan hadis. Makanya hadis itu lagi-lagi Abu Hurairah. Nah, di zaman Khalifah Marwan bin Abdul Malik, berarti ini zaman Umayyah, Abu Hurairah diangkat menjadi seorang gubernur. Ya, karena sahabat senior ini Abu Hurairah ini layak diangkat jadi gubernur. Mungkin beliau tidak menginginkan, tapi karena itu penunjukan dari Khalifah Marwan, Abu Hurairah diangkat menjadi gubernur di daerah apa? Zulhulaifah. Diberi diberi pemerintahan lokal. Abu Hurairah memimpin daerah Zulhulaifah, semacam gubernur ya. Fakanat ummuhu fi baitin wa huwa fi akhar. Karena beliau sudah menjadi pejabat, otomatis tidak mendapat rumah dinas, berpisah dari rumah ibunya, tetapi tidak jauh. Qala fa idza arada an yakhruja waqafa ala babiha faqala. Abu Hurairah itu setiap mau berangkat tugas, berangkat kerja, selalu mendatangi rumah ibunya dulu. Mengetuk pintu, meminta izin, kemudian assalamu alayki ya ummatah wa rahmatullahi wa barakatuh. Wahai ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fataqulu, maka ibunya menjawab, wa alaikassalam ya bunayya. Wa alaikassalam ya bunayya wa rahmatullahi wabarakatuh. Fayaqulu, jadi Abu Hurairah mengucapkan salam, ibunya menjawab salam. Setiap mau berangkat tugas, setiap mau berangkat kerja, Abu Hurairah mendatangi rumah ibunya dulu, mengucapkan salam, dan ibunya membalasnya. Kemudian setelah itu Abu Hurairah mengatakan, rahimakillahu kama rabbaitini shagiran. Semoga Allah merahmati ibu yang telah mendidikku dengan sebaik-baik pendidikan. Fataqulu, lalu ibunya menjawab, rahimakallah kama barartani kabiran. Semoga Allah merahmatimu wahai anakku yang telah menjadikan kamu anak yang berbakti pada ibumu ketika aku sudah tua. Jadi Abu Hurairah mengatakan, semoga Allah merahmatimu wahai ibu yang telah mendidikku sedari kecil. Ibunya menjawab, semoga Allah merahmatimu wahai anakku yang telah menjadikanmu berbakti kepadaku saat aku tua.
Tsumma idza arada an yadkhula sana'a mislahu. Kalau pulang kerja pun begitu dia lakukan. Jadi mau berangkat kerja itu ngetok pintu rumah ibunya dulu. Assalamualaikum ya ummi warahmatullahi wabarakatuh. Dia punya waalaikumsalam ya bunaya warahmatullahi wabarakatuh. Setiap berangkat kerja, setiap pulang kerja. Ya, padahal rumahnya itu terpisah. Jadi sengaja nginci dulu ke rumah ibunya mengucapkan pamitan salam, lalu datangnya pun begitu sebelum pergi ke rumahnya. Itu level beliau sebagai gubernur di zaman Khalifah Marwan bin Abdul Malik, penerus kekhilafahan Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, yang ke-13 ini hadisnya biar selesai bab ini. Hadatsana Abu Nuaim qala hadatsana Sufyan an Atha bin Sa'ib an abihi an Abdullah bin Amr. Ini dari Abdullah bin Amr, maksudnya Abdullah bin Amr bin As. Kemudian beliau mengatakan ja'a rajulun ila nabi yubayyi'uhu 'alal hijrah. Datang seorang laki-laki kepada Nabi berbaiat untuk ikut hijrah. Wa taraka abawaihi yabkiyan. Laki-laki ini ternyata meninggalkan kedua orang tuanya yang menangisi kepergiannya. Faqala, Rasul bersabda kepada dia, irji ilaihima, balik kamu sama orang tuamu, wa adhikuhuma kama abkaituhuma, buat mereka tertawa seperti engkau telah buat mereka menangis. Jadi ini semacam perintah, wajib hukumnya membuat tertawa kedua orang tua kalau telah membuat mereka menangis. Jadi kalau kita pernah membuat ibu kita nangis, wajib kita membuat ibu kita tertawa. Kalau kita pernah membuat orang tua kita, ayah kita bersedih, wajib kita membuat mereka bahagia, gembira. Karena ini perintahnya fi'il amr itu perintah. Wal amru yaqtadil wujub. Kaidah usul fikih mengatakan sebuah perintah kalau datangnya dari Allah dan Rasul maka hukumnya wajib. Kata Nabi, "Wa'adhikhuma kama abkaitahuma." Buatlah keduanya tertawa seperti engkau telah membuat mereka menangis. Berarti ini perintah. Makanya tidak ada waktu yang lebih berkah daripada waktu kita dipakai ngobrol dengan orang tua kita. Tidak ada waktu yang lebih berkah melebihi berkahnya waktu kita mengobrol dengan orang tua kita. Berlama-lama kemudian membuat mereka tertawa itu adalah dianjurkan oleh Rasulullah SAW dan sebagai waktu yang paling berkah yang kita miliki. 1 detik, 2 detik kita bersama orang tua itu lebih afdal dan lebih berkah ketimbang kita dengan yang lainnya. Nah, itu hadis terakhir tentang bab jazaa'ul walidain, bagaimana kita membalas kedua orang tua kita. Nah, barangkali yang ditanyakan silakan. Bismillah. Kalau bab akhlak jarang. Ya. Kalau sebaliknya gimana? Lebih berkah anak bergaul ataupun bercengkrama dengan orang tuanya. Ya. Sebaliknya juga mungkin lebih berkah orang tua atau bergaul sama anaknya daripada dengan tetangganya. Iya betul, sama. Itu hukumnya sama. Jadi ada sebuah keterangan menyebut bahwa jauh lebih afdal kita ini bercengkrama, bersenda gurau dengan anak-anak kita ya, ketimbang kita dengan orang lain ya. Jadi waktu itu seorang syekh menceritakan bahwa ada seseorang yang alim, syekh, ulama, dikenal dengan tokoh masyarakat, ulama besar begitu dipandang, tapi dia dengan anaknya itu tidak menyempatkan waktu, kemudian tidak bercanda bersenda gurau. Kata gurunya itu bahwa sungguh waktumu dengan anak-anakmu itu lebih afdal, lebih mulia, lebih mendatangkan keberkahan ya, ketimbang waktumu habis dengan aktivitas sehari-hari. Artinya memang harus seimbang. Ketika dia bersama umat terus-terusan, maka harus ada waktu dengan anaknya. Dan contoh yang paling baik adalah Rasulullah SAW. Beliau adalah
Kemarin kita sampaikan beliau adalah al-mizanul akbar, barometer yang terbesar dalam kehidupan kita. Beliau seorang ayah dan beliau juga sibuk mengurusi umat, tetapi kepada anak-anaknya tidak pernah ada hak yang tidak diberikan kepada anaknya. Bahkan sampai dengan cucunya beliau sholat ke masjid bareng. Lagi sujud dinaikin sama cucunya. Sujudnya lama. Karena apa? Karena khawatir kalau beliau bangun cucunya itu terjatuh begitu. Itu bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka para ulama menyimpulkan bahwa seorang muslim diperbolehkan membawa anak-anaknya ke masjid, sholat di masjid dan sebagainya, asalkan memang anak tersebut dapat dikondisikan tidak mengganggu jamaah sholat. Dan itu sudah masyhur di kalangan pendapat para ulama. Tapi kalau anaknya itu sudah gede, sudah usia 6 tahun 7 tahun ya, sholatnya mengganggu yang lain, maka mereka biarkan di sop yang terakhir atau sop yang belakang, dikawal sama orang tuanya masing-masing supaya tidak membuat keributan di masjid. Jadi yang dimaksud dengan umat Islam itu akan senantiasa baik selama anak-anak itu suaranya terdengar riuh di masjid. Jadi kalau anak-anak itu ramai di masjid, ramai begitu riuh, maka itu umat Islam masih dalam keadaan baik-baik saja. Kata para ulama, maksud keterangan itu adalah riuh dengan suara ngaji. Bukan riuh pabaliut itu ciring-cingcat, lompatan begitu sampai masjidnya itu aut-autan begitu, bukan itu. Tetapi riuh dengan suara ngaji dan tilawah mereka. Selama itu masih ada, maka umat Islam masih dalam baik-baik saja. Tapi kalau masjid sudah sepi, tidak ada anak-anak, tidak ada penerus generasi kita, maka itu patut dipertanyakan. Ini masjid setelah para sepuhnya meninggal, siapa yang akan mengisinya? Kalau anak-anaknya tidak ke masjid, kalau anak-anaknya tidak ke masjid, maka sangat dianjurkan kita mendidik ya, keturunan kita untuk mencintai masjid, supaya anak kita tumbuh dalam hadis rajulun nasya'a fi ibadatillah, syabun nasya'a fi ibadatillah. Di antara 7 golongan yang Allah naungi itu diantaranya adalah pemuda yang tumbuh dalam rangka ibadah kepada Allah. Itu berarti anak-anak yang tumbuh di masjid, mereka akan mendapatkan naungan di hari pada mahsyar ya. Dan orang yang hatinya selalu terpaut ke masjid. Pernah kita ucapkan berulang-ulang bahwa 1 di antara 7 orang yang mendapatkan naungan di padang mahsyar adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang laki-laki yang hatinya selalu terpaut ke masjid, pikirannya masjid terus. Untuk ke masjid hari enggak pokoknya. Itu orang yang dinaungi Allah di hari akhirat nanti. Kita mah kebalik, justru mau ke masjid hari enggak gitu. Kalau kita ingin dinaungi dari akhirat, maka jadikan masjid sebagai tautan hati kita. Selalu pokoknya mau ke masjid itu tidak sempurna, ada yang kurang kalau nggak ke masjid. Maka itulah orang yang kata Nabi mendapat naungan di padang mahsyar di hari yang matahari didekatkan dan orang bercucuran bermandi keringat saking panasnya. Ustaz, Ya. Kalau ini orang tua ke anak, Ya. Si anaknya itu soleh, Betul. haji, udah umroh, semua lah, tapi tidak memperhatikan orang tuanya, taruh aja ibunya, itu pahalanya hapus nggak? Diterima nggak? Yang wajib itu kan berbakti sama orang tua ya. Sebenarnya dia asik-asikan beribadah. Kalau menurut pendapat saya, berdasarkan kaidah bahwa kalau yang wajib itu ditelantarkan dan dia melakukan yang sunnah-sunnah, maka itu yang sunnahnya tidak diterima. Kecuali yang wajib ya, yang menggugurkan kewajibannya. Itu kan menggugurkan kewajiban. Seperti haji wajib itu bukan kewajiban. Kemudian zakat wajib itu kan menggugurkan kewajiban fungsinya. Tapi yang sedekahnya itu, yang sunnah-sunnahnya itu apabila dilaksanakan dan dia meninggalkan kewajiban utamanya, diantaranya adalah berbakti kepada orang tua, diantaranya ibu, maka yang sunnah-sunnah itu dapat tertolak ketika dia tidak melakukan yang wajib-wajib itu. Wallahu a'lam. Ya kalau mau sih sebenarnya niatkan aja yang sunnah itu untuk ibunya boleh. Misalkan kita punya uang nih 2 juta, 3 juta. Ya udah 1 jutanya ya Allah saya niatkan sedekah ini untuk ibuku.
Nah, itu sedekahnya sunnah, boleh untuk ibu. Tapi kalau zakat wajib tidak bisa atas nama ibu. Ini zakat wajib saya atas saya. Tapi kalau yang sedekah itu lebih baik kita niatkan untuk orang tua kita. Punya 2 juta, yang satu untuk ini sedekah untuk ibuku, yang satu lagi misalkan untuk sedekah untuk dirinya sendiri. Itu boleh ya. Lebih baik begitu disarankannya. Kalau ada anak yang sibuk dengan ibadah sunnah, kemudian ibunya itu tidak dinilai dengan baik, maka lebih baik sebenarnya lebih wajib dia ngurus ibunya daripada ibadah sunnah. Kalau mau yang sunnah-sunnahnya itu niatkan untuk ibunya. Nah, itu baru pas kalau gitu ya. Nah, la'anallahu man la'ana walidayhi. Dalam sebuah hadis Rasul bersabda, ma khassana Rasulullah SAW bi syai'in lam yakhussu bihi nas illa ma fi kirabi sayfi. Kata siapa ini? Kata Ali bin Abi Thalib. Ditanya Ali itu bin Abi, hal khassakum nabi bi syai'in lam yakhussu bihi nas. Ali itu pernah ditanya oleh seorang sahabat, wahai Ali, adakah yang Rasul khususkan kepada kalian yang tidak Rasul khususkan kepada orang lain? Kafatan, seluruhnya, kafah ya. Jadi ada nggak sih sesuatu yang Rasul khususkan yang tidak pernah Rasul khususkan itu kepada orang-orang lain seluruhnya? Qala Ali bin Abi Thalib, ma khassana Rasulullah, tidak pernah Rasul mengkhususkan sesuatu untuk kami yang tidak beliau khususkan kepada orang lain. Illa ma fi kirabi sayfi, kecuali hanya sedikit dari tulisan sebesar bilah pedangku ini. Jadi Ali itu ditanya, ya Ali, ada nggak rahasia Rasul yang tidak pernah disampaikan oleh Rasul kepada orang lain? Kata Ali, nggak ada, kecuali sedikit saja rahasia itu, sebilah pedang saya ini, tulisan sebesar pedang saya ini. Artinya semua syariat itu disampaikan begitu terbukanya, kecuali sedikit yang dikhususkan oleh Nabi. Kata Ali, tulisan itu mungkin tidak selebar pedangku ini, ada tulisan kecil betul. Summa akhraja shahifah, kemudian Ali mengeluarkan shahifah, lembaran-lembaran. Ada jadi catatan Ali bin Abi Thalib kalau belajar itu mencatat, dikeluarkan shahifah. Fa idza fiha maktubun, di shahifah itu tertulis sebuah hadis dari Rasul, bunyinya adalah atau sabdanya beliau, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat, Allah mengutuk orang yang bersumpah dengan nama selain Allah. Banyak sekarang Pak. Demi demi geledek ya, demi petir, demi segala macam, demi bulan, demi rembulan, demi matahari, demi jiwa, demi sang waktu dan segala macam. Itu adalah sumpah selain Allah. Pokoknya kalau ungkapan demi untuk selain Allah itu Allah melaknat, mengutuknya, nggak boleh. Kita nggak boleh. Kita nggak boleh. Kalau di Quran demi masa itu Allah kepada makhluknya sebagai bentuk memuliakan makhluk tersebut. Watini wa zaitun, Allah bersumpah dengan buah tin dan buah zaitun. Artinya Allah memuliakan buah tin dan buah zaitun. Wa hadzal baladil amin, Allah bersumpah dengan negeri Mekah, karena Mekah Allah muliakan. Nah kalau makhluknya itu dilarang bersumpah dengan selain Allah. Demi waktu demi rembulan, demi matahari, demi langit yang menaungi manusia. Demi apa? Tidak boleh ya, tidak boleh. Bahkan demi Rasulullah pun nggak boleh. Demi Allah, demi Rasulullah nggak boleh. Hanya demi Allah saja. Demi Jibril, demi Mikail, demi Ka'bah, demi Ka'bah lagi nggak boleh. Kamu daik gondok mah. Dulu di kampung kita daik gondok itu bersumpah dengan gondok nggak boleh. Daik gondok. Gondok kan itu yang gondok. Ini penyakit gondok. Jadi bersumpahnya tuh daik gondok lagi saya mah teu cenah gitu. Nah itu namanya sumpah dengan gondok nggak boleh. Daik madu. Hah? Daik madu itu. Itu nggak boleh ya. Yang bisa membuat daik madu. Demi waktu nggak boleh, demi matahari, demi bintang, demi rembulannya. Demi Quran nggak boleh, demi Quran, demi Rasulullah, demi Jibril, demi Mikail nggak boleh. Tidak boleh bersumpah dengan selain Allah. Itu yang pertama, Allah melaknat orang yang bersumpah. Kemudian la'anallahu man dzabaha li ghairillah, Allah melaknat orang yang menyembelih dengan selain nama Allah atau selain niat karena Allah.
Jadi Allah dalam hadis ini disebutkan Allah melaknat orang yang menyembelih sesatuan hewan-hewanan untuk selain Allah. Ini perlu dicamkan baik-baik. Ada orang menyembelih itu niatnya bukan karena Allah, tapi karena untuk ritual tertentu, ya, untuk syarat tertentu, untuk tujuan tertentu, ya. Ini Allah melaknat orang yang menyembelih hewan binatang dengan tujuan selain Allah. Ini masih ada, Pak. Kenapa hadis ini disampaikan terus? Karena masih ada orang seperti itu. Bahkan di tempat saya itu ada, di sebuah petilasan itu setiap bulan tertentu disembelihkan seekor kambing, dan itu patungan di antara warga. Nauzubillah. Betul. Jadi masih ada tradisi sisa-sisa nenek moyang itu menyembelih seekor kambing di sebuah tempat yang dianggap keramat begitu. Dan ketika ditegur tujuannya mah seperti bagus. Ini kan untuk sedekah, nanti dagingnya kita bagikan semua. Tidak ada sedekah dari kemusyrikan. Tidak ada sedekah dari kemusyrikan, tidak ada sedekah dari perbuatan yang batil, tidak boleh. Maka hukumnya haram dan musyrik, dan bisa jatuh kepada kekufuran yang besar ketika orang dzabaha li ghairillah, menyembelih untuk selain Allah. Dan fakta itu masih ada. Masih ada. Contoh, mohon maaf ya, ada tradisi menyembelih kerbau lalu kepalanya itu ditanam. Ada tradisi mau bangun rumah itu nyembelih ayam dulu. Ada tradisi kalau mau ada hajat nyembelih ayam dulu. Meskipun ayam, kan ada hadis, ada orang masuk neraka gara-gara lalat. Pernah dengar hadis itu ya? Jadi dulu ada seorang zalim memerintahkan untuk membuktikan tauhidnya, disuruh bunuh lalat, lalu dia bunuh. Nah, ketika dia membunuh lalat untuk berhala, maka orang itu dikatakan musyrik dan kafir, dihukum selama-lamanya di akhirat gara-gara menyembelih lalat, tapi dipersembahkannya untuk berhala. Lalat, seekor lalat, dzubabah. Jadi kalau kita membunuh lalat lalu diberikan kepada berhala, itu dosanya adalah syirik dan kafir. Jadi maksudnya apa? Bahkan kalau kita mengorbankan seekor lalat pun, semut sekalipun kecil gitu, tapi untuk diberikan kepada berhala selain Allah, maka itu jatuh kepada syirik akbar. Meskipun seekor lalat, komodis lebih besar dari lalat. Ayam, domba, munding, sapi, ya. Tradisi kepala kerbau alirkan ke laut, tradisi kerbau kepalanya itu disuguhkan untuk arwah leluhur, itu masih ada. Makanya di sini kalau di tempat jaga kambing atau sapi, ya, punya pemerintah, itu niatnya gimana? Kalau itu mah berkenaan dengan fikih, itu mah berbeda ya. Kalau dengan fikih mah itu bismillah atau tidak judulnya. Bismillah atau tidak. Kalau dia bismillah sekali cukup untuk 10 ekor yang akan datang. Misalkan ayam itu 200, bismillahnya cukup sekali. Bismillah wa ala millati bismillah, ya. Allahu akbar, bismillah, Allahu akbar. Itu cukup sekali untuk menyembelih 100 ayam atau 200 ayam. Karena kalau bismillah tiap ayam repot juga. Bismillah, bismillah. Itu cukup sekali saja. Itu berkenaan fikih. Kalau yang dimaksud dengan hadis ini adalah menyembelih untuk selain Allah adalah untuk dipersembahkan kepada selain Allah. Karena ada hadis orang masuk neraka gara-gara menyumbangkan lalat untuk berhala. Dan tebogan naon teh? Kulaleur we lah. Biar ke patung, ya, atau ke berhala. Itu dia syirik akbar, masuk pada syirik akbar. Apalagi memberi ayam ataupun yang lain-lain. Kalau daging sapi dari Australia diekspor ke Indonesia, ya, itu gimana? Kan di sana sudah disertifikasi halal. Sudah disertifikasi halal. Ya, oleh Majelis Ulama di Australia. Makanya ada syarat sapi yang diimpor ke Indonesia harus bersertifikasi halal dari MUI setempat di Australia. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Australia itu kan ahli kitab. Kalaupun belum ada sertifikasi halal, ya, Australia itu ahli kitab. Dan ahli kitab itu ada hukum khusus bagi mereka, sembelihannya boleh dimakan. Yas'alunaka madza uhilla lakum. Orang-orang para sahabat Nabi bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, apa yang dihalalkan
dari orang ahli kitab Nasrani Yahudi untuk kami, maka turunlah ayat, dihalalkan dua bagi kalian, satu memakan sembelihan ahli kitab, dan yang kedua menikahi wanita ahli kitab. Dan itu terbatas hanya ahli kitab. Siapa mereka? Yahudi dan Nasrani, mantan orang-orang beriman. Kan dulunya orang beriman mereka kan? Oh ya. Dulunya zaman dulu mantan orang beriman. Lalu mereka menjadi tetap dalam Yahudinya, tetap dalam Nasraninya, padahal Nabi Muhammad sudah diutus. Nah, orang Yahudi, orang Nasrani yang masih tetap dalam agama mereka, padahal Nabi sudah diutus, maka itu mereka disebut sebagai ahli kitab. Ahli kitab itu dagingnya, sembelihannya boleh dimakan dan wanitanya boleh dinikahi, tetapi pernikahannya dengan tata cara Islam. Misalkan saya menyukai wanita ahli kitab, baik itu Kristen atau Yahudi misalkan, maka boleh dinikahi. Tidak berlaku sebaliknya. Tidak berlaku sebaliknya. Wanita muslimah haram hukumnya menikah dengan laki-laki ahli kitab. Karena apa? Karena pertimbangannya dakwah. Kalau laki-lakinya muslim, wanitanya ahli kitab, itu nanti istri dan anak-anaknya kemungkinan besar mengikuti agama suaminya. Tidak sebaliknya. Dan tidak berlaku untuk selain Yahudi Nasrani, artinya agama lain yang penyembah agama lain tidak berlaku hukum ini. Hindu, Buddha, Konghucu, Tapekong dan sebagainya tidak berlaku. Hanya berlaku Yahudi dan Nasrani saja. Kemudian la'anallahu man saraka manarul ardi, dan Allah melaknat orang-orang yang mencabut ataupun merusak marka-marka tanda-tanda alam semesta. Manarul ard. Jadi tanda-tanda bumi gitu. Itu tidak boleh dicabut. Manarul ard. Ya, semacam Bongkar gunung. Ya seperti itu ya. Pokoknya tanda-tanda bumi itu tidak boleh dibongkar. Kalau dibongkar kata Rasulullah, la'anallahu man saraka manarul ardi. Kemudian yang berikutnya, la'anallahu man la'ana walidayhi, dan Allah melaknat orang yang mengutuk kedua orang tuanya. Jadi mengutuk itu kedua orang tua, lah aing mah mendingan tadi lahirkeun kumaha misalnya. Itu ada anak begitu loh. Balangsak aing cenah pada dilahirkeun kumaha. Kitu anak itu kepada orang tuanya, nauzubillah. Dan curhat orangnya kepada saya pernah itu. Ustaz, ada anak saya cenah bilang ke saya aing cenah daripada dilahirkeun kumaha cenah mendingan teu lahir aing. Balangsak cenah. Itu orang tua, anak kedua orang tua, nauzubillah. Maka Allah melaknat anak yang mengatakan seperti itu. Mengutuk kedua orang tuanya. Mendingan teu lahir ka dunia aing daripada tilu maneh mah cenah kitu. Beda miskin orang tuana Pak. Hayang motor teu dibere ngumpatnya begitu. Hayang motor teu dibere ngumpatnya gitu. Aing cenah lahir di mana motor gitu gablek nauzubillah. Aya takol gitu. Kayak gara-gara orang tua ada bono ke anak mau dibeliin motor. Pak, betul, ada juga di beberapa media pernah saya baca di koran, anak itu minta motor nggak dikasih sama ibunya, digoreng ibunya. Nauzubillah min dzalik. Ya udah kita mah kudu Makanya dulu ada kisah Nabi Khidir membunuh anak itu. Karena Nabi Khidir diberi wahyu oleh Allah Ta'ala, ya budak pun gede bakal nyilakakeun kolotna. Supaya payahan aja gitu. Gitu. Tapi Nabi Khidir berdasarkan wahyu. Urang mah haram, enggak boleh. Jangan, kita tidak menerima wahyu. Kita tidak tahu, siapa tahu anak kita jadi imam masjid Istiqlal kan enggak tahu. Nah, tapi karena Nabi Khidir dikasih tahu wahyu, Khidir payahan teh budak gedeana moal balik teh budak bakal nyilakakeun kolotna. Maka dibunuh orang itu. Nabi Musa pun tidak tahu. Sampai bertanya, "Ya Khidir, kamu melakukan perbuatan nukro itu yang sangat diingkari begitu. Kenapa?" Kata Nabi Khidir, "Kamu nggak akan sabar kalau belajar dengan saya." Itu anak, kata Allah yang diwahyukan kepada dia, akan mencelakakan orang tuanya. Saya disikat ya ayeuna gitu bahasa kita gitu. Berdasarkan wahyu, kita nggak boleh. La'anallahu man awa muhditsan. Ya, kemudian yang terakhir Allah melaknat orang yang melindungi pendosa. Itu hadis riwayat Imam Muslim. Melindungi pendosa, melindungi orang yang yang salah, yang kriminal lah gitu. Allah melaknat orang yang pelaku maksiat, pelaku kriminalitas dan sebagainya.
Baik, mungkin cukup demikian. Insyaallah kita lanjutkan ke kajian berikutnya. Tadi kita sudah masuk ke pembahasan yang lebih luas. Wa ma taufiquna illa billah, al-haqqu min rabbikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.